Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Saudaraku semua, kita lanjutkan materi spesifik pada kesempatan kali ini. Kita akan sampaikan persoalan Aqdariyah. Aqdariyah ini hanya satu kasus yang nanti kita akan sampaikan kasusnya pada contoh-contoh yang tidak jauh dengan muqasamah. Jadi Aqdariyah ini persoalan mewaris antara suami, ibu, kakek dan saudari kandung ataupun seayah. Hanya itu. Di luar itu bukan kasus Aqdariyah. Tapi lebih detail kita ikuti keterangan yang satu berikut ini. Aqdariyah, ruang lingkup Aqdariyah. Aqdariyah itu ahli waris terdiri dari suami, ibu, saudari kandung atau sebapak, ini salah satu, dan kakek. Hanya ini, tidak ada tambahan ahli waris yang lain, dan juga tidak ada pengurangan. Hanya ini, suami, ibu, saudari kandung atau sebapak dan kakek. Kenapa disebut Aqdariyah? Beberapa pendapat ulama mengatakan disebut Aqdariyah karena bagian kakek mengeruhkan bagian saudari kandung atau sebapak. Mengeruhkan di sini artinya mengurangi jumlah yang diterima atau bahkan membatalkannya. Ini yang dimaksud mengeruhkan di kajian ini. Pendapat para ulama. Menurut pendapat sahabat Abu Bakar As-Siddiq, kakek asobah dan saudari kandung atau sebapak mahjub. Kenapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini berpendapat bahwa kakek itu menempati posisinya ayah 100%. Nah, saudara kandung ataupun saudari kandung atau sebapak, kalau ada ayah mahjub. Loh, kalau ayah nggak ada kakek mahjub juga, karena kakek menempati posisinya ayah 100%. Kita lihat contoh berikut ini. 216. Mas, kita lihat contoh suami, ibu, saudari kandung atau sebapak sama kakek. Ini bagian masing-masing. Suami setengah, ibu sepertiga, saudari kandung atau sebapak setengah, kakek seperenam. Ini aslinya Aqdariyah, nanti kita akan lihat. 6, 2, 3, 6 dibagi 2, 3 dibagi 3, 2 dibagi 2, 3 bagi 6, 1, 5, 8, 9 disebut dengan aul. 3/9, 2/9, 3/9, 1/9 kali hartanya saya buat 216 juta. Biar mudah tuh hitungannya. Ini ketemu 72 juta. Ibu ini ketemu 48 juta. Saudari kandung 3/9 kali 216 ketemu 72 juta. Sama dengan yang atas. 1/9 dikalikan 216 juta, 24 juta. Lihat, kakek yang menggantikan ayah ketika ayah tidak ada mendapatkan 24 juta, sementara saudari kandung mendapatkan 72 juta. Padahal di satu sisi ini asal muasalnya Aqdariyah, kakek bisa menghijab saudari kandung atau sebapak dalam pendapat sahabat Abu Bakar. Lah, inilah yang menjadi problem. Kakek 24 lanang asobah binafsi menggantikan posisinya ayah ketika ayah nggak ada, mendapatkan bagian yang lebih sedikit daripada saudari kandung atau sebapak. Dia mendapatkan 72 juta. Inilah asal masalah Aqdariyah. Lah, pendapat sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ini pendapat beliau,
kakek ini asobah, saudari kandung atau sebapak mahjub. Jadi kereng pendapatnya. Ini pendapat sahabat Abu Bakar. Saya singkat. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, suami setengah, ibu sepertiga, saudari kandung atau sebapak mahjub. Ini pendapat sahabat Abu Bakar. Kakek asobah 6 dibagi 3, dibagi 2, 3. Ini 1 3/6, 2/6, 1/6. Ini kosong. Kali 216 juta. Kalikan sendiri ini. Ini menurut sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kakek asobah, saudari kandung atau sebapak mahjub. Karena apa? Kakek menempati posisi ayah 100%. Kalau ayah tidak ada. Oke, kita lanjutkan pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, pendapat Sayyidina Umar dan Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ibu dan kakek masing-masing mendapat 1/6. Sedang saudari tetap furudnya. Nah ini pendapat yang kedua. Kita praktekkan. Pendapat sahabat Umar tadi, ibu dan kakek mendapat bagian 1/6. Tulis langsung 1/6. Sementara saudari kandung atau sebapak tetap pada furudnya. Berapa? Setengah. Karena seorang diri. Suami setengah. 6 dibagi 2, 3, dibagi 6, 1, 3, 1, total 8. Aul 3/8, 1/8, 3/8, 1/8 kali hartanya berapa? Ini pendapat sahabat Umar bin Khattab. Hartanya tadi adalah 216 juta. Oke, silakan dicatat. Pendapat yang masyhur. Pendapat yang masyhur ini pendapat yang diikuti. Adalah pendapat sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid bin Thabit mengatakan, saham kakek dan saudari kandung atau sebapak digabungkan. Kemudian dilakukan pembagian dengan cara muqasamah, dengan ketentuan 2/1 antara laki-laki dan perempuan. Ini pendapat yang masyhur, pendapat yang diikuti. Pendapat ini diikuti oleh Imam Syafi'i dan golongan Syafi'iyah, golongan Malikiyah, serta golongan Hanabilah. Oke, kita kita akan praktekkan. Ini pendapat yang masyhur. Ini yang diikuti. Suami tadi ahli warisnya, ibu, saudari ya, saudari kandung atau sebapak sama kakek. Nah, ini kita kembalikan ke asal. Suami setengah karena mayat tidak meninggalkan anak, ibu 1/3, saudari kandung atau sebapak setengah, kakek mendapat bagian 1/6. Oke. Ini 6, 3, 2, 3, 1. Pendapat yang masyhur ini, bagian saudari kandung atau sebapak digabungkan dengan bagian kakek. Jadi 4 ini. 3 tambah 1 kan 4. Digabungkan
Ini tetap 2, ini tetap 3. Kaliin ini total berapa ini? 9. Berarti aul. Nah, nanti setelah bagian ini 4 sudah digabungkan 3 dan 1 menjadi 4 ini, bagiannya itu nanti cara pembagiannya kakek mendapatkan 2:1 dengan saudari kandung. Tadi hartanya 216, 3/9, 2/9. Nah ini langsung 4/9 kali 216, 216, 216. 3/9 kali 216 tadi di bagian awal sudah ada 72 juta. 216 kali 2/9 48 juta. Nah ini 216 kali 4/9. Berapa itu? Kita hitung dulu. 96. Ini sisa 96 kalau tidak salah. 96 juta. Nah 96 juta ini dibagi antara saudari kandung atau sebapak sama kakek, cuma bagiannya 2:1. Jadi kita turunkan saudari kandung atau sebapak bagiannya 1, kakek bagiannya 2, 3, 1/3, 2/3 kali 96. Nah, kita kalikan 96 dibagi 3. Nen? 96 dibagi 3 32. Nggih. Dibagi 3 32. 96 nih, dikurangi 32 berarti sekarang. Nen? 96 dikurangi 32, 64. Nah. Jadi ini endingnya. Inilah yang dikatakan dengan akdariyah. Kakek mengurangi bagiannya saudari kandung atau sebapak, yang mestinya saudari kandung itu mendapatkan 72 juta, karena 3/9 kali 216 72 juta. Kakek mestinya hanya mendapatkan 1/9 kali 216, yaitu 24 juta. Tetapi sekarang dibalik, kakek mendapatkan 64 juta, saudari kandung mendapatkan bagian 32 juta. Inilah yang disebut dengan akdariyah. Kakek mengeruhkan bagiannya saudari kandung atau sebapak. Sebenarnya ini untuk menjembatani. Menjembatani apa? Kakek itu biar tidak menghijab saudari, tetapi tetap dapat bagian yang lebih karena kakek menggantikan bagiannya ayah. Kalau ikut pendapat sahabat Abu Bakar kan kakek langsung menghijab saudari, mutlak, jeleng, saudari nggak dapat. Lah ini 50-50, biarkan kakek menempati bagiannya, biarkan kakek bisa menggantikan ayah, tetapi biarkan saudari kandung tidak terhijab, bagiannya di bawah kakek. Nah inilah pendapat yang 50-50, yang dianggap bisa diterima. Jadi untuk menyebatani dua pendapat yang berbeda tadi itu, kakek mendapatkan 64, saudari kandung mendapatkan 32 juta. Inilah praktek akdariyah. Mudah-mudahan semuanya diberi faham oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kasus akdariyah hanya pada kasus ini, yaitu suami, ibu, saudari kandung atau bapak dan kakek. Tidak ada yang lain. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.